Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Ramadan Andrajati, kelas 12 TM2. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan simulasi monitoring suhu ruangan menggunakan ISP32 dan juga sensor DHT22 pada platform Walkway. Nah, sistem ini dirancang untuk membaca suhu ruangan, kemudian menampilkan indikator kondisi suhu, menggunakan 3 LED, yaitu indikator dingin, normal, dan juga panas. Nah, ini beberapa komponen yang saya gunakan, diantaranya yaitu ada ISP32 ini sebagai microcontroller utama, dan juga ada sensor DHT22 sebagai sensor pembaca suhu, dan 3 buah LED sebagai indikator kondisi suhu. Nah, ini ada 3 resistor, ini fungsinya untuk membatas arus listrik pada LED agar tidak rusak. Sensor DHT itu memiliki 3 pin utama, yaitu VCC, SDA, dan juga NC, serta GND atau ground. Nah, VCC pada DHT22 ini disambungkan ke pin 3V3 pada ISP32, dan SDA atau pin data ini disambungkan ke pin 15 pada ISP. Nah, setelah itu ground pada DHT22 disambungkan ke ground di ISP32. Nah, selanjutnya untuk bagian indikator LED, ini terdapat 3 LED yang masing-masing menunjukkan kondisi suhu yang berbeda. LED biru itu digunakan untuk indikator suhu dingin yang dihubungkan ke pin 18 pada ISP32. Nah, pin kuning juga sama, ini disambungkan ke pin 5 di ISP32, yang merah disambungkan ke pin 19 pada ISP32. Nah, setiap LED itu dihubungkan ke resistor terlebih dahulu sebelum menuju ground. Resistor ini itu berfungsi untuk membatasi arus listrik agar LED tersebut tidak rusak. Dengan konfigurasi rangkaian ini, ISP32 dapat membaca data suhu dari sensor dan mengontrol LED sesuai kondisi suhu yang terdeteksi. Nah, di sini ada codingan untuk menjalankan program ini. Yang pertama kali dilakukan yaitu include DHTH. Ini untuk memanggil library DHT yang digunakan agar ISP32 dapat berkomunikasi dengan sensor DHT. Selanjutnya, ini ada define DHT pin 15. Kode ini digunakan untuk menentukan pin yang digunakan sensor DHT22. Kemudian ada DHT type DHT22 yang fungsinya untuk menentukan jenis sensor yang digunakan, yaitu sensor DHT22. Nah, selanjutnya ini ada 3 kode, yaitu define LED biru 18, define LED kuning 5, define LED merah 19. Nah, 3 bagian ini itu digunakan untuk menentukan pin output untuk LED indikator. Nah, LED biru kan terhubung ke 18, maka ini ditulis 18. Begitu juga kuning 5, 19, pin 19 yang dihubungkan ke LED merah. Setelah itu juga terdapat DHT ini, DHT pin, DHT type. Nah, kode ini digunakan untuk membuat objek sensor DHT dengan menggunakan pin dan tipe sensor yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, objek ini nantinya itu digunakan untuk membaca data suhu. Ini juga ada void blink, buka kurung int pin, int delay time, tutup kurung. Ini fungsinya untuk membuat LED berkedip. Nah, di dalam fungsi ini juga terdapat
perintah untuk menyalakan LED dengan menggunakan digital red pin, high. Nah, kemudian itu menunggu waktu delay, lalu mematikan LED dengan kode digital red pin, low. Nah, fungsi ini itu dibuat agar kode menjadi lebih rapi dan dapat digunakan kembali untuk LED yang berbeda. Nah, ini ada fungsi setup. Nah, fungsi setup tersebut itu digunakan untuk ini nanti dijalankan satu kali saat program berjalan. Nah, di setup sendiri itu ada beberapa kode di dalamnya, yaitu ada serial .begin 115200. Nah, kode ini digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial sehingga data suhu dapat ditampilkan pada serial monitor yang nanti ada di bawah sini. Nah, di bawahnya juga ada dht.begin. Perintah ini digunakan untuk menginisialisasi sensor DHT22 agar siap membaca data suhu. Nah, kemudian terdapat pengaturan mode pin LED, yaitu ada 3. Pin mode LED biru, output, pin mode LED biru, LED kuning, output, pin mode LED merah, output. Nah, kode ini berfungsi untuk mengatur pin LED sebagai output karena pin tersebut akan digunakan untuk menyalakan LED. Ini ya. Nah, setelah itu ada void loop. Nah, di dalam void loop ini terdapat float suhu sama dengan THT read temperature. Ini. Nah, itu perintah ini itu digunakan untuk membaca data suhu dari sensor ini DHT22 dan menyimpannya dalam variabel bernama suhu yang nanti akan muncul di serial monitornya. Nah, kemudian ini juga ada terdapat pengecekan error ya, yaitu if buka kurung isnan, buka kurung suhu, tutup kurung, tutup kurung. Nah, kode ini itu berfungsi untuk memastikan data suhu berhasil terbaca. Nah, jika sensor gagal membaca data, maka program akan menampilkan pesan sensor error pada serial monitor yang terdapat pada di bawah. Nah, selanjutnya itu ada terdapat serial print suhu yang ini. Nah, kode-kode ini itu digunakan untuk menampilkan nilai suhu pada serial number sehingga pengguna dapat memantau suhu secara langsung. Nah, setelah itu terdapat juga 3 digital red. Ada digital red LED biru low, digital red LED kuning, low, digital red LED merah, low. Nah, ini berfungsi untuk mematikan semua LED terlebih dahulu agar hanya satu LED yang aktif sesuai dengan kondisi suhu. Selanjutnya terdapat struktur percabangan if. Nah, yang ini if else. Nah, ini berfungsi untuk menentukan indikator suhu. Nah, jika suhu kurang dari sama dengan 20 derajat Celcius, maka LED biru akan menyala menggunakan perintah digital red LED biru, high. Nah, jika suhu berada pada kondisi normal, maka LED kuning akan berkedip menggunakan fungsi blink LED kuning, 500 atau 0,5 detik. Sedangkan jika suhu lebih dari 26 derajat Celcius, di sini ini kan 26. Nah, setelah 26 itu lebihan 26 yaitu merah, itu maka LED-nya berwarna merah akan berkedip lebih cepat menggunakan blink LED merah, 200. Nah, terakhir ini ada kode delay 2000 atau 2 detik. Nah, kode ini itu berfungsi untuk memberikan jeda selama 2 detik sebelum program membaca suhu kembali, sehingga pembacaan sensor tidak terlalu cepat. Setelah saya semua sudah jelaskan, kita coba run.
untuk simulasi ini. Nah, suhu sekarang berada di 20,3. Nah, 20,3 ini berada di bawah 26 ya. Di bawah 26 maka kuningnya akan menyala. Nah, jika di bawah 20 atau sama dengan 20, ini maka akan berwarna biru dan di sini akan muncul suhu 8,70 derajat Celcius dan maka akan berwarna biru. Nah, jika merah di atas 26 derajat Celcius, misal 26,7, maka LED merah akan berkedip dan di serial monitor tersebut akan tertulis suhu titik 2 26,70 derajat Celcius. Nah, berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan ini, sistem monitoring suhu ini dapat bekerja dengan baik dalam membaca suhu ruangan dan menampilkan indikator kondisi suhu menggunakan LED. Nah, proyek ini juga dapat diimplementasikan pada suatu ruangan server untuk memonitoring suhu agar server dapat berjalan dengan normal. Demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.